Sebelum produk diluncurkan ke pengguna, ada hal-hal yang harus disiapkan. Dan ada metodologi penyiapan produksi yang disebut PPT, People, Process, dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya, Arafah Akbar, masih dalam segmen Dunia IT. Kalau sebelumnya kita udah bahas beberapa tim yang terlibat dalam pembuatan aplikasi, di situ ada product owner, product manager, business analyst, sistem analis atau sistem arsitek, developer atau programmer, tester, dan desainer UI UX. Linknya nanti saya taruh di sini atau di deskripsi di bawah ya. Kali ini kita akan bahas tentang apa aja sih tahapan dari pembuatan suatu aplikasi. Oke, jadi dalam pembuatan aplikasi ada istilah yang namanya SDLC, Software Development Lifecycle, atau siklus development. Bentuknya bisa berbeda-beda setiap organisasi, tapi biasanya terdiri dari 5 fase berikut. Yang pertama ada requirement gathering and analysis, atau mengumpulkan kebutuhan pengguna dan melakukan analisa. Yang kedua, desain atau perancangan. Yang ketiga, development atau pengembangan. Yang keempat, testing atau pengujian. Dan yang kelima, production implementation. Mari kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, requirement gathering and analysis. Mengumpulkan kebutuhan dan melakukan analisa. Yang terlibat dalam fase ini biasanya banyak banget. Ada dari sisi klien sebagai pemesan aplikasi. Biasanya klien juga melibatkan beberapa pengguna sesuai dengan bidang atau keahliannya masing-masing. Misal, pengguna dari sisi keuangan, atau dari sisi pengadaan, atau dari sisi penjualan. Selain itu juga ada dari sisi penyedia aplikasi. Di antaranya project manager, product manager, business analyst, dan sistem analis. Pada fase ini sangat penting untuk menangkap sebagian besar kebutuhan secara akurat. Di sini komunikasi dengan klien dan pengguna akan sangat intens, supaya kebutuhan pengguna bisa kita mengerti. Dan di sini penting juga untuk mendokumentasikan seluruh kesepakatan akan kebutuhan pengguna, supaya bisa di-track apa aja yang udah dibahas dan membantu memastikan juga bahwa setiap orang pada pemahaman yang sama. Dokumentasi dari kebutuhan pengguna biasanya dikasih nama BRD atau Business Requirement Document atau dokumen kebutuhan bisnis. Dokumen ini harus dipahami, disepakati, dan ditandatangani bersama-sama antara pihak klien dan pihak penyedia aplikasi. Yang kedua ada desain atau perancangan. Dalam fase desain, kebutuhan pengguna yang sudah didapat dari fase sebelumnya akan dirinci sedetail-detailnya supaya bisa menggambarkan kebutuhan waktu, tingkat kesulitan, dan tenaga yang dibutuhkan. Dalam fase ini, sekali lagi dokumentasi jadi hal yang sangat penting. Karena dokumen ini akan dibawa terus dalam fase-fase berikutnya. Karena agak detail, kebanyakan konten di dalamnya bersifat teknis. Dokumen bisa bermacam-macam ya. Salah satu contohnya ada FSD atau Functional Specification Document atau dokumen fungsi spesifik. FSD ini dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana sistem aplikasi berfungsi. Dokumen ini memberikan garis besar langkah demi langkah yang mendetail dari fungsi dan alur setiap item. Anda dapat menganggap FSD ini sebagai blueprint atau cetak biru bagi seorang arsitek. Tahu kan blueprint yang ada biru, garis-garis gitu.
berfungsi sebagai panduan untuk memahami bagaimana sesuatu akan berfungsi dan berperilaku yang diharapkan dari sistem atau aplikasi tadi. Contoh dokumen lainnya yaitu DFD atau Data Flow Diagram. Data Flow Diagram ini adalah cara untuk merepresentasikan aliran data menuju suatu proses atau sistem aplikasi. DFD juga memberikan informasi tentang keluaran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. Biasanya aktivitas pendokumentasian ini melibatkan tim development dan tim UI UX. Yang ketiga, development atau pengembangan. Yang terlibat dalam fase ini sih biasanya analis dan developer. Saat semua kebutuhan sudah jelas dan siapa mengerjakan apa sudah diidentifikasi, maka proses development bisa dimulai. Rincian pekerjaan sudah direncanakan lengkap dengan dokumentasi kebutuhan dan desainnya. Biasanya dalam fase ini, proses development akan dibagi menjadi beberapa bagian atau tahapan, supaya pihak yang terlibat bisa memantau kemajuannya. Juga supaya kegiatan development tetap pada perencanaan dan jadi lebih gampang untuk dikoreksi kalau terjadi kesalahan atau penyimpangan. Sangat disarankan juga untuk tetap melibatkan klien dan pengguna pada keseluruhan proses development untuk memastikan pembuatan aplikasi tetap berada pada arah yang tepat. Laporan kemajuan dari setiap tahapan-tahapannya biasanya disampaikan oleh manajer project. Nah, ini project manager siapa nih? Kerjaannya juga ngapain? Jadi dalam arti luas, manajer project atau PM bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan menyelesaikan proyek tertentu atau dalam bahasa kita ya proyek aplikasi untuk suatu organisasi sambil memastikan proyek-proyek ini tepat waktu, sesuai anggaran, dan dalam ruang lingkup yang benar. Link pembahasan tentang manajemen proyek nanti saya taruh di deskripsi ya. Yang keempat, testing atau pengujian. Fase ini melibatkan tester atau quality control atau quality assurance team. Mereka bekerja saat proses development sudah selesai. Tester, QC atau QA tadi sesuai namanya, akan melakukan pengetesan atas keseluruhan fungsi yang telah dibangun. Fase pengembangan dan pengujian akan terus dilakukan secara berulang-ulang saat masalah atau isu ditemukan, diperbaiki, dan diuji ulang. Setelah pengujian dari tim development selesai, aktivitas pengujian kritis berikutnya adalah User Acceptance Testing atau UAT yang dilakukan bersama dengan klien. Biasanya klien juga akan melibatkan sekelompok pengguna untuk melakukan pengujian. Detail aktivitas pengujian biasanya tertera dalam dokumen skenario UAT. Dan nantinya setelah UAT-nya berhasil, akan ada dokumen kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Baik itu dari klien maupun penyedia aplikasi. Dan yang kelima, production implementation. Saat semua fase sudah selesai, di fase ini kita akan mendeploy keseluruhan aplikasi beserta database-nya. Sebelum produk diluncurkan ke pengguna, ada hal-hal yang harus disiapkan. Dan ada metodologi penyiapan produksi yang disebut PPT, People, Process, dan Teknologi. People adalah di mana kita bersama klien harus memastikan para pengguna sudah ada di posisi atau organisasinya masing-masing. Proses adalah di mana kita bersama klien memastikan para pengguna telah siap menggunakan aplikasi. Mereka sudah mengerti alur kerjanya, langkah-langkahnya, sudah menerima pelatihan, sudah memegang panduan penggunaan aplikasi, dan sudah ada metode untuk mengukur kesiapan dari para pengguna. Dan teknologi adalah yang mendukung dua hal di atas tadi.
Teknologi di sini termasuk aplikasi yang sudah dibangun beserta infrastruktur seperti jaringan internet, jaringan lokal, PC, printer, server, dan lain-lain. Jadi, itu pembahasan tentang tahapan-tahapan dalam pembuatan aplikasi yang sedikit menyinggung tentang manajemen project. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman sekalian. Dan kalau ada yang mau ditambahin atau dikoreksi, silakan diisi di kolom komentar. Akhir kata, saya Arfa Akbar pamit dulu. Semoga semuanya sehat. Bye. Assalamualaikum.